Iya, tapi kita beritahu Bopo Segawan Lanang dulu. Bopo Segawan Lanang? Bopo Segawan Lanang? Iya, Cempaka. Ada apa? Ada apa, Kenanga? Bopo, ada perkelahian di rumah Kisar Dulo Yudo. Mohon lihat, Bopo. Kami akan segera bergabung dengan Bopo. Iya. Bopo akan melihatnya. Kalian segera turun. Ayo turun. Iya, putri-putriku. Ada perkelahian di depan sana. Pengeroyok liar itu kebal pukulan. Lihat saja, satu pun dari mereka yang luka. Begitu jatuh, bangkit dan menyerang lagi. Bopo, kita harus bagaimana? Kita harus masuk dan membantu. Ayo, Bopo. Tunggu. Ada sesuatu yang aneh dalam perkelahian itu. Lihat. Luar biasa. Mereka benar-benar bandel, Sang Prabu. Iya. Musuh-musuhnya bisa gila menghadapi mereka. Kisar dulu. Bagaimana kita coba dengan senjata? Iya. Ayo.
Kalian pulang tidak membawa hasil. Iya, Sang Prabu. Naga Wisanala memang bukan untuk kita, Sang Prabu. Ya, sudah tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ki Payung Sarogo dan puluhan manusia liar yang tidak bisa luka dan mati. Mereka bersedia membantu kita. Oh iya, ini kenalkan. Ki Payung Sarogo. Ini sahabat saya, Segawan Lanang, dan 3 putri saya. Selamat datang semuanya. Maafkan kami, Ki Payung Sarogo. Kalau tiba-tiba kami langsung ikut-ikutan menyerang. Oh, tidak apa. Dan itu tidak menjadi masalah bagi anak buah saya. Atas nama mereka, terimalah hormat saya kepada Kakang Segawan Lanang dan ketiga putrinya. Terima kasih, Ki Payung Sarogo. Jadi kalian yang bernama Sigara dan Sigarani? Mereka tidak bisa bicara, Hanubawa. Lidah mereka dipotong. Hah? Siapa yang memotong, Guru? Bukankah mereka bisa bicara sebelum ini? Loh, dari mana Sang Prabu bisa tahu? Dari prajurit pelapor yang menyatakan bahwa mereka bernama Sigara dan Sigarani. Benarkah kalian yang bernama Sigara dan Sigarani? Hah? Celaka, Kakang. Kamu yang memotong lidahnya. Kalian tidak Buat bisa supaya bicara. mereka tidak bicara. Tetapi kalian bisa memberitahu nama kalian pada prajurit pelapor. Bagaimana caranya? Kakang, dengan tulisan Kakang Prabu. Iya, Kakang. Iya. Kalau begitu, suruh mereka tulis. Ambil alat tulisnya. Sang Prabu, kenapa tidak panggil saja prajurit pelapornya? Iya, sangat tepat, Guru. Panggil prajurit pelapor ke sini. Cepat! Habis riwayat kita, Kakang. Kita harus bela diri. Tujuan kita baik. Tapi Hamba menghadap, Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Jawab pertanyaanku dengan jujur. Dari mana kamu tahu nama kedua penghadap ini? Dari mereka sendiri, Yang Mulia. Dari mulut mereka. Mereka tidak bisa bicara. Lidah mereka dipotong. Hah? Seperti macam ada macam pertengkaran, Tolong tunjukkan padaku apa yang terjadi di Balai Rum Gunung Kelut, Tunjukkan. Kenapa kalian? Kenapa kalian? Kenapa bisa jadi begini? Yang Mulia, saya tidak tahu. Kenapa bisa jadi begini, Yang Mulia? Ampuni saya, Yang Mulia. Ampuni saya, Yang Mulia. Hanucara! iya, Kakang. Kenapa kalian potong lidah kedua penghadap ini? Diam-diam kalian memperalat mereka untuk kepentingan kalian. Ternyata gagal. Kalian ketakutan, lalu membuang bukti-bukti. Begini, Kakang. Tujuan kami baik. Kami memang mau memanfaatkan Sigara dan Sigarani Bajak Udara untuk menyerang pusar angin. Menyerang pusar angin. Iya, Kakang. Tapi Kakang lihat sendiri. Mereka gagal. Kenapa kalian menyuruh mereka untuk menyerang pusar angin? Hah? Perhitungan kami, pusar angin kosong, Kakang Prabu. Bukankah Singa Maruta, Raja Samuka ikut berburu Naga Wisanala? Rajanya boleh saja pergi. Tapi pusar angin tidak mungkin kosong. Karena Bahadur Penyihir dan Patih Singa Mandala tidak akan pergi. Begini, anggap saja mereka telah mencatut nama kita untuk merusak nama baik kita, Kakang. Mereka cuma bajak udara. Ya. Semua yang kamu katakan benar juga. Termasuk cara kalian membuang jejak dengan memotong lidahnya. Tapi semua langkahmu bodoh dan kurang perhitungan. Maafkan kami, Kakang Prabu. Ya. Jawab pertanyaan penting ini. Iya, Kakang Prabu. Ada sesuatu yang mereka bawa dari pusar angin. Ada. Semuanya sudah terbuka. Sudah, berikan surat itu kepada Kakang Prabu. Ayo cepat.
Kalau memang Gunung Kelut menantang perang, tantanglah secara jantan. Jangan menyerang dengan kedok bajak udara, yang hasilnya hanya akan memalukan kebesaran nama Gunung Kelut. Siap menghadapimu, sebab kami punya kekuatan Rahwana Raja. Kurang ngajar! Kau ngilani dadaku! Kau menantang aku! Kau bikin aku takut dengan kekuatan Rahwana Rajamu! Hanubawa, Guru, tenang. Tenangkan dirimu, Hanubawa. Tenang. saya ingin tenang, Guru. Tapi saya ditantang oleh singa Maruta itu. Hati saya menggagak. Singa Maruta. Tidak apa-apa, golongan hitam dengan golongan hitam berperang, jangan khawatir yang mulia singa Maruta, Bahadur akan selalu berada di sampingmu. Maaf, biar bagaimanapun saya harus ke Malapati dulu, Jalo, Ini Bahadur datang menjadi tamu terhormatmu. Sambut Bahadur, Terima kasih, Daud. Terima kasih. Apa tadi yang menghadap saya? Kurang ajar. Mau kemana, Tuan Guru? Jadi kamu yang menyerang saya? Itu hanya peringatan agar Tuan balik arah dan tidak melanjutkan perjalanan. Punya hak apa? Kamu melarang saya, Yang saya larang lihat burukmu ke Malapati. Tolong kembali. Tidak mungkin. Anak ini cukup pandai. Aku tidak mungkin mengamininya.
Pawana, jangan khawatir. Pergilah ke Malwapati. Katakan pada Prabu Angling Dharma bahwa Bahadur akan ke sana. Pakai kalung ini. Dengan kalung itu, kamu akan lebih dulu sampai dari Bahadur. Ingat, jangan bicara sedikit pun tentang aku, ya? Ya, ayo cepat berangkat. Ayo guru, saya pamit. Iya, ibundamu ingin bicara denganmu. Iya, Romo. Pusatkan pikiran dan pendengaranmu ke Megapura. Iya, Romo. Bunda. Kanjeng Ibu. Angliku sebuah putraku. Iya, Kanjeng Ibu. Dengar baik-baik putraku. Mungkin sesudah ini kita tak akan pernah bisa ketemu lagi. Kenapa, Ibu? Kenapa Kanjeng Ibu bicara begitu? Sebab setelah ini, ibu akan dikurung di ruang tertutup yang tidak memungkinkan ibu bisa berhubungan dengan siapapun juga. Termasuk kamu, putraku. Iya, Bunda. Romo pernah bicara tentang itu. Tapi, semua itu harus Ibu jalani. Agar Ibu benar-benar mulus menjadi bidadari. Doakan ibu, putraku. Doakan ibu. Putraku, sekarang ibu merasakan cahaya di ruang ini mulai meredup. Ruang ini akan menjadi gelap. Ibu akan terkurung dalam gelap selama 40 hari 40 malam. Ibu tidak akan bisa melihat sinar matahari. Semuanya menjadi gelap. Semuanya menjadi gulita, putraku. Bunda? Bunda? Romo? Suara Bunda makin menghilang, Romo. Makin menghilang. Iya. Memang itulah yang harus terjadi. Ibundamu memang harus terkurung di ruang tertutup dan gelap. Yang kedap suara dan kedap dari getaran batin dari siapapun juga. Kalau ibundamu lulus dan berhasil menerangi gelapnya ruang dengan bias cahaya batinnya, maka ibundamu telah benar-benar menjadi bidadari. Sebab bidadari yang benar bidadari akan menyala dalam gelap dan akan menerangi kegelapan. Nah, turuti permintaan terakhir ibundamu. Berdoalah untuknya. Iya, Romo. Iya. Kanda? Kanda Prabu? Dinda Sukesi, ada apa? Pasti karena Rai dan Nurwenda. Ada apa buru-buru? Ada utusan dari Begawan Sidik Mulia. Penting sekali mengenai Bahadur. Bahadur, Iya, nama utusannya Pawana. Pawana. Pawana, Bunda? Iya. Iya, iya. Ayo. Gusti Prabu, kalung ini yang bawa saya sampai ke sini. Iya. Iya. Memang kalung ini milik Begawan Sidik Mulia. Saya harus mendahului Bahadur untuk menyampaikan bahwa dia saat ini sedang menuju kemari, Gusti. Bahadur menuju ke sini. Hanya berita ini yang bisa hamba sampaikan, Gusti Prabu. Lagi-lagi Bahadur. Iya. Pasti dia mempunyai maksud tertentu. Dan Nurwenda, Iya, Angin Romo. Kusuma, kemari. Beritahu Senopati Dharmayuda dan yang lainnya agar meningkatkan kewaspadaan. Salah satu dari kalian harus pergi ke Kepatihan. Beritahu Wak Batik Madrim tentang berita dari Sang Begawan Sidik Mulia ini. Baik, Romo Prabu. Bunda. Bunda.
Pawana, Iya, Gusti Prabu. kamu harus kembali ke Padepokan atau tinggal... Saya harus kembali ke Sang Begawan, Gusti Prabu. Karena Sang Begawan membutuhkan saya. Baik, baiklah. Sampaikan salam hormatku pada beliau. Baik, Gusti. Saya mohon pamit, Gusti Ratu. Saya mohon pamit, Gusti Prabu. Dinda Sukaisi. Iya, Kanda. Dinda. Kanda? Iya. Iya. Oh, Kanda mau kembali ke Sanggar Pamalengan. Baik, kalau begitu, Dinda akan kembali ke kamar bersama para daya. Ayo. Iya, Dinda. Selamat malam, Kanda. Iya, iya. Dinda Sukaisi pasti merajuk. Bagaimana ini? Bagaimana? Akhirnya sampai juga, ya. Apa itu? Mari kumpul. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Sekarang kita harus menyusun rencana. Maaf Gusti Senopati. Saya merasa harus memeriksa sekeliling Maluapati secepatnya. Supaya tidak terjadi penyusupan. Dan saya akan membawa beberapa prajurit. Bagus. Lalu Lokahita bagaimana? Lokahita biar di sini saja. Ya, silakan. Permisi Gusti. Kita. Hati-hati dia. Ayo, prajurit. Oh ya, sekarang kita harus membagi tugas masing-masing. Bikin geger saja Balapati, ya. Supaya gampang masuk ke patihan. Dan kita murah banyak ganti. Aku dengar Pawana ke sini. Tapi kenapa tidak menemui kita? Iya, sekarang kemana? Apa ini? Kita habisi mereka. Apa ini? Mereka itu manusia siluman atau sihir? Ini sihir. Ini pasti sihir. Iya, ini sihir Bahadur. Ya, kalau begitu kita cari Nyi Jantur. Kita tidak akan bisa menghadapi tanpa sihir Nyi Jantur. Maaf, biar saya saja yang menghubungi Nyi Jantur. Iya, silakan. Hanya kali bengawan. Keong puntet. Dawa sunguti.
pendekar menghadapi makhluk-makhluk sihir. Tolong kami, Nyi Jangkung. Iya. Aku akan ke sana. Ayo, Besung. Ayo, turun cepat. Itu kepatihan. Tapi tidak mungkin saya masuk dengan sosok saya yang asli dan ganteng ini. Harus menyamar. Ya, menyamar. Menjadi apa ya? Jadi gadis cantik ya. Boleh. Boleh juga. Berubah jadi gadis cantik ya. Pasti gadis cantik seperti saya diterima masuk di kepatihan ya. Oh ya, raja. Raja. Mana mungkin gadis sponsor seperti saya diterima masuk di kepatihan. Tidak. Bahadur he. Bahadur asli tidak. Bahadur gadis sponsor juga Nehi. Jadi apa ya? Kupu-kupu malam tidak. Masih dicurigai. Malam. Kudang-kudang. Malam-malam bebas kudang-kudang berkeliaran Ya, kudang-kudang. Jadi kudang-kudang. Kudang-kudang. Aku datang padamu, nama Gandhi. Itu pasti batik Badrim. Tapi kenapa Angling Kusuma dan Danur Wenda di situ, Bahadur sudah ke sini atau mau ke sini? Dia mau ke sini, Wapati. Romo yang meminta kami untuk menyampaikan berita ini pada Uwa. Ya. Kalau begitu, Uwa harus ke keraton. Uwa harus bicara langsung dengan Dinda Prabu Angling Dharma, Romomu. Bagus batik Badrim, itu yang kutunggu Pergilah ke Angling Dharma dan biarkan aku bebas bergerak di sini Baiklah, kalau begitu Uwa pamit dulu pada diri kalian, Dewi Kusuma Gedawati. Kalian berdua tetap tinggal di sini. Ingat, tetap waspada. Baik Uwa, Pak. Hei, tunggu dulu. diajak? Tidak usah. Romo buru-buru. Kita berangkat sekarang, Romo? Tidak perlu. Kamu tidak usah ikut. Kamu tinggal saja ya. Kenapa? Kenapa dia tidak diajak? Tidak perlu. Nanda, teman ibu. Kalian berdua tenang saja. Ya? Baik, Romo. Romo pergi dulu. Kanda pergi dulu ya. Hati-hati.
menghabisi mereka. Kalau mereka datang tanpa berhenti. Rai Brahmawala, Katiwanda, jaga agar mereka tidak masuk keraton. Kakang mau menghadap. Saya benar, Gusti. Sihir harus dilawan dengan sihir. Karena terlambat, Tidak Prabu. Karena tidak tahu kalau ada serangan manusia kelelawar di sini. Iya, tidak apa. Untuk sementara Nyi Jantur bisa mengatasinya. Untuk sementara? Nyi Iya. Jantur, Romo? Iya. Sebab saya yakin Bahadur pasti punya sesuatu di balik hiruk-pikuk yang dia buat di sini. Jadi Bahadur sudah datang? Dia sudah ada di sini? Seperti yang dikatakan oleh Pawana? Prabu, maaf Gusti Patih. Menurut teriakan yang saya dengar dari asap hitam Bahadur yang saya kurung di tongkat saya ini, penyihir Bahadur tidak ada di sini, tetapi ada di Kepatihan. Kepatihan? Kepatihan? Di Kepatihan? Iya Gusti, maaf Gusti. Coba dengar ini. Bahadur di Kepatihan. Dia pasti menyamar. Kepatihan? Iya Gusti, tapi saya tidak tahu pasti Bahadur menyamar sebagai apa. Tapi yang jelas, kunang-kunang. Iya, saya seperti melihat seekor kunang-kunang. kunang-kunang.
masuk ke dalam kepatihan. Kunang-kunang. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kepatihan, Gusti. Ya, baik-baik. Bagaimana, Dinda Prabu? Baik, cepat kembali ke kepatihan. Silakan. Baik, Dinda, saya mau pamit. Ayo, Baik-baik. Mohon pamit, Gusti. Kami juga harus ikut ke kepatihan, Gusti. Iya, tapi tidak semuanya. Cukup kamu, Ratri Pramudita, dan Tumenggung Prabaswara. Baik, Gusti. Silakan. Dan yang lainnya atur agar penjagaan diperketat. Begitu mencium bau sihir, cepat atasi dan cepat laporkan padaku. Baik, Gusti. Ayo, kita bagi tugas. Ayo cepat. Prajurit, kalian lihat Gusti Pati tidak? Gusti Pati tidak ada. Kamu lihat tidak? Ada apa, Gusti? Ada apa? Itu Raden Ramaja Gandhi. Hei, ada apa? Ada apa? Tidak tahu, tidak jelas. Mari, Nyi. Ada apa ini? Tidak jelas, Gusti. Katanya mengenai Raden Ramaja Gandhi. Iya. Ada apa dengan dia? Tidak tahu, Gusti. Sudah, ayo, Nyi. Oh iya. Kenapa dengan Ramaja Gandhi? Kesedak tulang, Kanda. Kesedak tulang. Bagaimana, Ki? Sudah, Gusti. Tulang ayam sudah berhasil saya cabut. Dan sekarang tinggal menghentikan pendarahannya. Oh iya, silakan. Dan minum, Raden. Ayo, minum. Ayo, diminum, Raden. Biar pendarahannya berhenti. Minumlah. Minum. Tidak apa-apa, Raden. Terus, minum. Nanda? Nanda berapa? Nanda? Kenapa bisa sampai begini? Romo. Tidak apa-apa, Romo. Saya merasa lebih lega. Hanya masih perih dan kaku sedikit. Kerja obat ini memang begitu, Gusti. Terima kasih, Ki. Ya, Ki, terima kasih. Maafkan saya tadi. mari. Gusti, kenapa kok masih bisa tersedak tulang ayam seperti itu? Tidak tahu, Nyi. Tulang itu menusuk dan masuk begitu saja. Nanda, kenapa Nanda? Nanda, Dayang, Dayang. Cepat, Gusti, cepat, cepat,
kamu benar-benar hanya tersedak. Iya. Tidak apa. Nanti akan segera sembuh. Maaf, Gusti. Ya, Nyi? Sepertinya kejadian ini ada hubungannya dengan sihir Bahadur. Apanya? Sihir Bahadur? Ya. Asap hitam. Keluar kalian. Keluar kalian. Keluar. Keluar. Maaf, Gusti. Saya harus mengurus Bahadur dulu. Iya, Nyi. Keluar kalian semua. Tunjukkan majikanmu. Tidak. Kanda pergi sebentar. Kamu Kandi, tunggu di sini. Kenapa, Bunda? Apa yang terjadi? Tenang, tenang Ramajagandhi. Bodoh, bodoh! Kenapa kalian tidak ramai? Kalian buktinya malah aku diketahui. Gusti, kunang-kunang itu pasti Bahadur. Dari mana Nyi tahu? Dari bau keringatnya aja, seperti bawang busuk. Bang Musuh? Sekarang kalian berputar arah. Dan jangan kami terjadi lagi. Sebentar, Gusti. Mau lari kemana kalian? Ini tempat kalian. Maaf, Gusti. Iya, Nyi. Rupanya kamu nggak tahu ya, kalau penyihir itu kadang-kadang suka dengan lawan jenis seperti Tuan. Suliwa, Ratri, tidak usah. Biar aku yang mengurus manusia-manusia asap itu. Ya? Asap hitam itu tidak akan pernah bisa menjadi manusia kelelawar lagi. Tapi Nyi, Bahadurnya kemana? Ya, Bahadurnya kabur. Saya tidak bisa menangkapnya. Iya. Tidak apa-apa, Nyai. Yang penting Bahadur sudah melarikan diri. Iya, Gusti. Tapi kita harus tetap menyelidiki apakah kesedaknya Raden Ramajagandhi ada hubungannya dengan Bahadur. Iya. Mari kita periksa Ramajagandhi. Iya, ya, Gusti. Tingkatkan penjagaannya.
Baik, Gusti. Baik, Gusti. Ayo, Nyi. Iya, baik. Nyi Jantur, Ya, bagaimana? kelihatannya masih tetap ada bau sihir Bahadur di balik kesedak tulang yang dialami Raden Ramajagani, Gusti. Penjelasannya bagaimana, Nyi? Itulah, Gusti. Saya belum bisa memberi penjelasan. Kenapa Bahadur datang ke kepatihan ini hanya untuk membuat luka kecil yang tak seberapa itu. Ya memang lukanya sangat menyakitkan. Tapi itu 3 hari saja bisa sembuh, Gusti. Iya kan, Ki? Betul, Nyi. Ya kan? Nyi. Ya. Nyi, lantas bagaimana penjelasannya, Nyi? Itulah yang sulit bagi saya untuk menjelaskannya. Kenapa Bahadur nekat menempuh resiko yang begitu besar hanya untuk urusan tulang ayam? Pasti ada sesuatu di balik semua itu. Iya, benar. Tapi apa ya? Tapi apa? Bagaimana, Nyi? Ya, itulah jawaban yang belum bisa saya jelaskan. Mereka memang tahu kalau saya masuk ke kepatihan dan membuat kejutan kecil dengan melukai Raden Ramajagandi. Tapi mereka tidak tahu sama sekali. Karena luka kecil itu, setetes darah naga Wisanala yang menempel di lidah Ramajagandi telah menyatu dengan darah aslinya. Iya. Jadi berarti Ramajagandi bisa kebal dalamnya. Tidak. Setetes darah naga Wisanala hanya mencemari, tidak membuat kebal. Lihat. Setetes darah naga Wisanala dan darah Ramajagandi ada di botol kecil ini. Dengan inilah kita akan menguasai Ramajagandi. Ibarat kata, nila titik-titik belanga susu rusak, Apa, Tuan Bahadur? Maksud Tuan Bahadur, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ya, itu saya punya maksud, Iya. Tapi bagaimana Tuan Bahadur bisa mendapatkan ini? Tentu saja saya harus masuk ke dia punya mulut, Begitu ceritanya. Ya mulia, untuk sementara darah ini harus saya bekukan dulu. Nanti bila tiba saatnya, kita akan melihat bagaimana darah beku ini akan menjadi alat pengendali yang sangat luar biasa. Mohon sabar ya mulia, mohon sabar. Bagaimana, Nyi Ratu? Iya, bagus. Kalian aku angkat sebagai Senopati Agul Juranggerawah. Selamat.
kasih, Nyi Ratu. Jambrong, Saya Nyi Ratu. istirahatkan mereka dan beri pengarahan. Baik, Nyi Ratu. Mari ikut saya. Pati Reksa Jabah, Reksa Jero, Iya, Nyi Ratu. kalian yakin dengan adanya Ulung, Unggul, Unduh, dan Umbul, kita akan mampu bersaing dengan Pusar Angin, Sengkang Baplang, dan Ratu Gendrawani? Kami yakin, Nyi Ratu. Bagus. Kalau begitu, sekarang kita lupakan Naga Wisanala. Dan mulai sekarang, kalian gembleng para prajuritmu untuk menuntaskan cita-cita kita berperang melawan Malwapati. Baik, Nyi Ratu. Sengkang Baplang, Sengkang Baplang. Sini, aku mau bicara padamu. Renda Seba mau bicara padamu. Seandainya kalian bisa mendapatkan darah naga Wisanala, menghancurkan Malwapati, semudah membalikan telapak tangan. Sengkang Baplang, Sengkang Baplang. Aku mau bicara padamu. Renda Seba mau bicara padamu. Yang mulia Renda Seba, Kamu ketinggalan, Sengkang Baplang. Para petinggi golongan hitam yang lain sudah selangkah lebih maju. ketinggalan Yang mulia. Iya, Kisar Duloyudo dengan Prabu Baka dan 3 putrinya mendapat dukungan kekuatan Ki Payung Sarogo. Payung Sarogo yang punya ratusan prajurit demit yang tersimpan di dalam payungnya. Iya, dan Gendrawani dari Meranggas punya jago-jago baru. Rampak, Rancak, Gapit, dan Gantar. Dan Ratu Pandulu punya 4 senopati baru. Ulung, Unggul, Unduh, dan Umbul. Dan Pusar Angin juga. Pusar Angin? Iya, Bahadur dengan sihirnya berhasil masuk ke Patihan dan mencuri darah Ramaja Gandhi yang telah bersatu dengan darah naga Wisanala yang ada dalam lidahnya. Darah itu buat apa Yang mulia? Darah Ramaja Gandhi yang kini ada di tangan Bahadur akan menjadi sumber kendali yang dahsyat. Bahadur akan bisa menguasai gejolak darah Ramaja Gandhi. Jadi Ramaja Gandhi itu bisa diperalat oleh Bahadur? Iya. Bagaimana dengan Gunung Kelut Yang mulia? Doakan saja agar Gunung Kelut dan Pusar Angin berperang. Lantas Yang mulia? Karena kecerobohan Gunung Kelut yang menyerang Pusara Angin dengan bajak udara pimpinan Sigra. Kalau 2 kekuatan besar berperang dan hancur, maka hanya Sengkang Baplanglah yang paling kuat dari semua yang kuat. Apalagi kalau Ratu Gendrawani dan Ratu Pandulu juga saling berperang Yang mulia. Maka saingan kita akan semakin berkurang. Bagus. Kalau memang itu yang kamu inginkan, akan aku pecah belah mereka. Tunggu dan lihat saja hasilnya. Sini. Bangun, bangun. Hadapi dia. Tanya, apa maksudnya? Baik, Yang mulia. Ayo, ikut aku. Baru kali ini ya. Kurang ajar. Ayo, kita serang dia.
saya. Suruh mendekat. Hei, kamu kemari. Terimalah sembah kami, Sang Prabu. Siapa kalian? Saya Cagak, dan ini adik saya Cagar. Aneh. Kalian jelmaan dari elang atau elang tadi jelmaan dari kalian? Kami kakak adik yang dikutuk, Sang Prabu. Dikutuk? Iya, kami hanya bisa kembali berubah menjadi manusia kalau kami diterjang oleh raja yang memiliki aji kitiran sewu. Maka kami datang pada Sang Prabu karena memiliki ajian itu. Oh, begitu. Dan itu terkabul, Gusti. Kami berjanji akan mengabdi sampai mati kepada Sang Prabu yang telah menolong kami. Tapi kalian telah menyerang kedua pengawal setiaku dan melukai para prajurit. Maaf, itu untuk memancing Sang Prabu menggunakan aji kitiran sewu kepada kami. Aku tidak bisa memahami bahasa elangmu yang mungkin berusaha menjelaskan maksud kedatangan kalian ke sini. Iya, Sang Prabu. Baik, kalau begitu. Kalian kuterima sebagai prajurit Sawu Pitu. Tapi kalian harus diuji untuk kesetiaan kalian. Ujian apa yang akan diberikan Sang Prabu kepada kami? Jangan bertanya. Itu bukan hak kalian. Tugas kalian hanya melaksanakan perintah. Mengerti? Baik, Sang Prabu. Bagus. Sudahlah, Padmasari. Kalau tugas kita sudah selesai di Malopati, kita akan sama-sama sowan ke Begawan Sidik Mulia. Lalu, kita tanyakan kepada Pawana, kenapa dia tidak sempat menemui kita ketika dia ke sini untuk menyampaikan berita tentang Bahadur. Mungkin ada sesuatu penyebab kenapa Pawana menjadi seperti itu. Maksudmu? Pasti ada hubungannya dengan Sang Begawan. Cuma, tentu saja kita tidak berharap apa yang saya khawatirkan terjadi. Bicara yang jelas, Padma. Kau rame? Kami juga tidak mengharapkan itu terjadi, Pria Mitra. Apa ini? Yang kita bicarakan itu apa sebenarnya? Mengenai Begawan Sidik Mulia, kan? Saya juga berharap tidak terjadi apa-apa dengan Sang Begawan. Oh, jadi... Itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan Begawan Sidik Mulia terluka atau... Tidak, jangan. Iya, saya juga berharap tidak. Tapi Bahadur itu penyihir licik dan curang. Kita harus ingat itu. Iya, saya setuju dengan pendapat Loka Hitam. Dan saya punya firasat bahwa Begawan Sidik Mulia terluka. Terluka? Iya, dan salah satu dari kita harus ke sana. Harus menengok bagaimana keadaan Sang Begawan. Kalau perlu biarlah saya yang berangkat. Biar saya saja yang berangkat, Paman Seliwa. Iya, itu bisa saja Jagat Satria. Tapi sebaiknya... Begini, lebih baik kita minta pendapat dari Gusti Prabu. Iya. Sebab semua hal harus seizin beliau. Bagaimana? Iya. Ayo, silakan. Jagat, sebaiknya kamu di sini saja ya. Baik, Ibu. Tapi kenapa harus Jagat Satria sendiri yang berangkat? Padahal Pria Mitra dan Padmasari yang lebih berkepentingan langsung pada Pawana tidak ikut berangkat. Tapi kami kan masih harus di Malopati, Gusti Prabu. Betul, Gusti Prabu. Lebih baik kalian ikut juga untuk mengetahui keadaan Sang Begawan dan keadaan Pawana putramu itu sangat penting. Terima kasih, Gusti Prabu. Iya. Suliwa. Iya, Gusti Prabu. Kalau Begawan Sidik Mulia membutuhkan pengobatanmu, kamu juga bisa ikut berangkat. Bagaimana? Iya, Gusti Prabu. Terima kasih. Sudawira, Lokahita, kalian? Gusti, sebaiknya kami tetap di Malwapati. Baiklah. Kalau begitu, kalian bertiga yang berangkat. Mohon restu, Gusti Prabu. Baik. Mohon restu, Gusti. Restuku bersama kalian. Berangkat. Terima kasih.
Bagaimana dengan Anda, Ramaja Gandhi? Berkat restu Dinda Prabu sudah sembuh. Tapi maaf, di pasawanan ini dia masih belum bisa menghadap. Tidak ada hal-hal lain dengan akibat lukanya? Tidak ada, Dinda Prabu. Yang mungkin karena sihir Bahadur? Oh, belum tahu pasti. Mudah-mudahan saja tidak. Ya. Gusti Prabu! Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Iya, ada apa? Utusan dari Megapura ingin menghadap, Gusti. Utusan Megapura? Kenapa tidak disuruh masuk? Mereka menunggu di luar, Gusti. Mereka? 3 orang wanita dan 2 orang pria. Ini meragukan. Biasanya Megapura mengutus Nyi Ungu atau cukup dengan bisikan suara. Iya, Dinda Prabu benar. Tapi tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita terima saja. Siapkan tameng Halimun agar mereka tidak bisa menyentuh siapapun juga. Kalau di sebuah kesempatan mereka akan berbuat jahat. Baik, Dinda. Prajurit, suruh mereka masuk. Baik, Gusti. Para bingsu, silakan meninggalkan pasawanan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Gusti. Silakan. Halimun. Tameng Halimun. Tameng Halimun.